Salah satunya itu adalah partai. Saya mengasumsikan Bitor itu hanya orang di bawah dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan waktu pencapresan Jokowi misalnya. Jadi bisa saja Jokowi, PDIP itu tidak paham atau tidak tahu bahwa ini ijazahnya palsu. Tapi cukup banyak sepertinya partai-partai lain itu tertipu. Ya, karena tidak tahu di awal bahwa sebetulnya ijazahnya bermasalah. Ini sama kasusnya dengan Prabowo tertipu oleh Fufu Fafa yang justru melakukan hate speech, ya, menjelek-jelekan keluarga Prabowo. Tapi itu terungkapkan setelah ada pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi saya tadi memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kak Slamet. Saya kira bisa saja partai tidak mau, ya. Saya kira alasannya bisa saja partai dulu saya nggak tahu, sekarang sudah tahu bahwa ini penjahat sebetulnya. Saya tidak tahu kalau dulu itu dia berbohong, ijazahnya palsu, maka saya dukung. Tapi kalau sudah tahu dari awal, kan bisa begitu sebetulnya kasusnya. Jadi karena itu kita menghimbau, ya, satu kepada Pak Prabowo, penjahat di Polri ini yang dipimpin oleh yang ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama, saya kira kita perlu menanggapi atau memberi penilaian terhadap acara ini. Acara yang diselenggarakan oleh Bang Refli dan Forum Diaspora Indonesia (FDI). Jadi kolaborasi ini saya nilai sebagai awal dari gelar perkara khusus, ya. Ini gelar perkara khusus oleh rakyat dan saya kira ini lebih objektif untuk menjadi dasar para pengambil keputusan, terutama Pak Prabowo yang punya kuasa terhadap Kapolri. Untuk diapain ini Kapolri? Ya, jadi menilai acara ini, tadi saya lihat presentasinya Mas Roy, itu sangat jelas. Lalu ada Lae Rismon. Ini sesuatu yang tidak terbantahkan. Jadi karena itu, tidak ada alasan seandainya pun nanti mau tertutup, ya. Kalau memang mau gelar perkara khusus, lakukanlah terbuka. Lakukanlah sesuai dengan aturan main hukum, yaitu pro justisia. Jadi ini satu hal. Kemudian yang kedua, kita sebetulnya kalau bicara ijazah palsu ini mirip-mirip dengan yang terjadi di PIK 2. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di level kedua dari Pak Prabowo itu bukan berupaya untuk membongkar kejahatan. Nah, sama juga ini yang dilakukan Polri ini, saya nilai bukan untuk bagaimana keadilan atau hukum ditegakkan. Kalau kita lihat Undang-Undang Polri nomor 2 2002, itu kan ada 3 tugas pokok: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, melindungi masyarakat kita ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Polri? Apakah sudah menegakkan hukum? Ya, karena itu saya anggap Polri itu bagian dari Jokowi yang pimpinannya itu harus segera diganti oleh Prabowo. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan hukum, tugas pokoknya sesuai dengan Undang-Undang Polri, terutama terkait kasus ini secara pro justisia. Jadi Polri-nya sendiri memang menjadi masalah bagi kita untuk bagaimana hukum atau asli tidaknya ijazah Jokowi itu bisa terungkap. Kenapa? Karena memang tadi yang terjadi adalah bagaimana Polri itu berada memihak untuk melindungi bagaimana supaya kejahatan Jokowi ini bisa ditutupi, yaitu terutama dari sisi kepalsuan ijazah. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara Polri, misalnya
terkait dengan penegakan hukum. Bicara tentang bahwa Polri ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari konspirasi yang di bawah kendali Jokowi. Sementara kalau bicara ijazah palsu, menurut KUHP 263, ini adalah delik pidana yang ancamannya itu 6 tahun, 7 tahun. Lalu setelah berbohong, dia menjadi presiden, kejahatan otoriternya ini bertambah-tambah, termasuk menggunakan jasa dalam petik Polri. Belum lagi banyak hal-hal yang terkait dengan bagaimana petisi 100 misalnya, Pak Rizal hafal itu berapa banyak undang-undang yang sebetulnya dilanggar oleh Jokowi selama menjadi presiden. Jadi dimulai dengan ijazah palsu, pidana 7 tahun, berlanjut dengan berbagai kejahatan, ya. Ini kan sudah bisa sebetulnya kita menganggap Polri ini berkonspirasi, kolaborasi dengan Jokowi melakukan kejahatan, termasuk bagaimana Polri itu bekerja untuk aguan misalnya, atau berbagai hal lain. Jadi karena itu kita memang harus menyadari yang kita hadapi itu bukan cuma Jokowi, ini satu orang. Yang lain itu adalah Polri yang memang bagian dari konspirasi jahat. Jahat bukan cuma pidana ijazah, tapi berbagai kejahatan lain yang saya kira sudah banyak paham dan banyak sudah mengumpulkan bukti-bukti. Nah, jadi karena itu saya kira yang mendesak untuk kita lanjutkan adalah bagaimana proses pro justisia, terutama melalui yang namanya gelar perkara khusus itu bisa terlaksana dengan benar. Dan untuk itu ada beberapa lembaga yang kita ketuk pintu hatinya untuk juga bersuara. Salah satunya itu adalah partai. Saya mengasumsikan Bitor itu hanya orang di bawah dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan waktu pencapresan Jokowi misalnya. Jadi bisa saja Jokowi, PDIP itu tidak paham atau tidak tahu bahwa ini ijazahnya palsu. Tapi cukup banyak sepertinya partai-partai lain itu tertipu. Ya, karena tidak tahu di awal bahwa sebetulnya ijazahnya bermasalah. Ini sama kasusnya dengan Prabowo tertipu oleh Fufu Fafa yang justru melakukan hate speech, ya, menjelek-jelekan keluarga Prabowo. Tapi itu terungkapkan setelah ada pencalonan presiden dan wakil presiden. Jadi saya tadi memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Slamet. Saya kira bisa saja partai tidak mau, ya. Saya kira alasannya bisa saja partai dulu saya nggak tahu, sekarang sudah tahu bahwa ini penjahat sebetulnya. Saya tidak tahu kalau dulu itu dia berbohong, ijazahnya palsu, maka saya dukung. Tapi kalau sudah tahu dari awal, kan bisa begitu sebetulnya kasusnya. Jadi karena itu kita menghimbau, ya, satu kepada Pak Prabowo, penjahat di Polri ini yang dipimpin oleh yang namanya Sigit Kapolri itu harus segera diganti karena terlibat dalam proses kejahatan sistemik kriminal. Ya. Yang kedua, kita minta DPR juga menaruh perhatian dan melakukan sesuatu, termasuk PDIP. Ya, kalau sudah ditipu Jokowi, ya jangan diam saja. Ya. Jadi partai-partai kita tuntut. Kemudian yang ketiga, kita mau supaya kampus-kampus bersuara untuk menegakkan hartabat martabat, ya, bangsa kita ini. Yang ini saya kira aib besar, ya, bagaimana perguruan tinggi yang dihormati kok malah melakukan kejahatan dan justru tunduk kepada Jokowi misalnya seperti UGM. Nah, karena itu juga mungkin saya sepakat itu yang akan dilakukan oleh alumni, sudah menyatakan penyataan sikap, dikasih ultimatum berapa hari ini supaya mundur saja itu yang namanya rektor dan semua pimpinan yang ada di atas yang membela ijazah Jokowi itu. Kemudian yang mana yang lain? Saya kira ormas-ormas, ya, atau gerakan-gerakan
dari mahasiswa dan sebagainya, mari kita bergabung bersama-sama untuk apa? Untuk supaya yang namanya gelar perkara khusus pro justisia ini bisa benar-benar terwujud dalam waktu dekat. Nah, terakhir sekali, saya kira kasus Gus Nur dan Bambang Tri itu nomor perkara 529 2022. Itu karena memang presidennya masih Jokowi, kemudian MA-nya bisa diintervensi, maka tidak pernah terjadi proses pro justisia, tidak pernah terjadi proses terbuka untuk menunjukkan bahwa ijazahnya itu palsu. Dan di sisi lain untuk melindungi bagaimana itu bisa dilaksanakan, pengadilan itu mengatakan bahwa ini bukan tidak bisa, pengaduan tidak diterima. Yang tadi disebutkan oleh Bu Kurnia itu tentang bahasa Belanda saya nggak tahu Pak Rizal. NO, ya no, itu artinya bahwa memang pengadilan itu tunduk kepada keinginan Jokowi yang kebetulan waktu itu masih jadi presiden, maka tidak terjadi proses pembuktian. Tapi di sisi lain dicari-cari kesalahan bahwa Bambang Tri itu melakukan podcast dengan Gus Nur untuk mengungkap ini tuntutan. Malah apa yang mereka lakukan itu jadi delik untuk mereka ditangkap dengan menyebar fitnah. Maka mereka dihukum 6 tahun. Nah, saya melihat kalau kita urut laporan dari TPUA Desember 2024, lalu diputus ini ijazahnya asli, bukan diputus, dinyatakan ya, tanggal 22 Mei, maka ini sama seperti tadi, NO. Ya kan, niatnya mau NO. Di sisi lain tanggal 30 April itu Jokowi datang ke Polda. Lalu setelah itu dipanggillah atau disebutlah tadi ini menjadi saksi yang sekarang menjadi terlapor. Jadi ini sudah kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu menjadi presiden, menjadi rujukan bagi polisi terutama ya, yang dulu itu bisa berjalan lancar, ini coba diambil langkah-langkah ini oleh Polri. Dulu lancar karena presidennya Jokowi. Presiden ini apakah akan dibiarkan oleh Prabowo? Presidennya kan sudah berganti. Ya, kalau memang itu yang akan dilakukan oleh Prabowo, ya beliau ini hanya omong-omong saja kalau katanya mau menegakkan hukum dan keadilan, mau memberantas korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dengan catatan bahwa bisa saja kasus Gus Nur nomor perkara 529 itu menjadi presiden untuk diterapkan ke teman-teman kita sepanjang polisi dibiarkan oleh Prabowo untuk menjalankan agenda Jokowi. Sebaliknya kita menuntut rakyat semua termasuk di kampus-kampus itu mari melawan. Ya, supaya presiden yang terjadi di Solo terhadap dua sahabat kita Gus Nur dan Bambang Tri itu tidak terulang dengan mungkin baru 5. Jangan-jangan nanti bertambah, saya juga ditangkap. Ya kan? Pak Ismet misalnya ditangkap juga. Ini menyebar fitnah katanya. Ini bisa saja kan? Tapi ini tidak akan pernah terjadi kalau Pak Prabowo peduli dan tidak sekedar omong-omong. Kemudian partai-partai juga peduli, tidak justru berada di dalam kubu dari kelompok yang dikendalikan Jokowi karena tersandra misalnya. Ya, saya kira itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mari kita sama-sama bersatu menyuarakan bahwa kita bekerja sedang untuk bagaimana hukum dan keadilan ditegakkan. Tidak ada kepentingan kita untuk dapat jabatan misalnya, ya. Jokowi kalau memang kesatria, ya, dia minta maaf untuk ijazah palsu, mengaku, oke, kita terima. Tapi selain itu banyak kejahatan yang dilakukan, ini proses hukum harus tetap ditegakkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.